Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Fianti dengan NPM 5019189. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang silabus dan RPP kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan, kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Isi silabus. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 3. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, konsistensi. Yang kelima, kecukupan. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, menyeluruh. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan dan fungsi RPP. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain.